Sudah jatuh tertimpa tangga. Peribahasa ini mungkin bisa menggambarkan situasi pekerja pada saat ini. Ketika ekonomi tengah terpuruk, para pekerja masih harus dihadapkan dengan peraturan perundang-undangan yang tidak berpihak. Sejumlah pasal dalam klaster ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja ini dinilai merugikan pekerja dan cenderung menguntungkan korporasi saja. Padahal pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dengan jelas mengakui peran dan kedudukan pekerja dalam pembangunan nasional. Maka sebenarnya dengan sangat jelas bahwa buruh pun memiliki hak dan jaminan yang sama dalam mewujudkan kesejahteraan bangsa. Apakah pantas jika negara ini disebut sebagai neraka bagi para buruh dan surga bagi para penguasa? Pagar pembatas yang diciptakan untuk menghalangi buruh agar sejahtera dan jalan pintas bagi para investor untuk mengeruk laba. Bapak Dewan terhormat yang duduk di kursi wakil rakyat, maaf Pak, bukan saya tidak sopan, bukan saya tidak segan. Tapi Pak, apakah RUU Cipta Kerja ini sudah mencerminkan Indonesia sebagai negara demokrasi, melihat minimnya keterlibatan masyarakat dalam proses membuatnya? Lalu, di manakah sila kelima Pancasila Bapak singkirkan? Bukankah sebenarnya kesejahteraan ini berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia? Menghilangkan upah minimum, jam kerja yang eksploitatif, menghilangkan syarat izin lingkungan sebagai ketentuan membuka usaha, cuti haid, melahirkan, dan keguguran yang sudah tidak dianggap sehingga tidak mendapat kompensasi. Apakah polemik RUU Cipta Kerja ini menyatakan bahwa nasib pekerja berada di tangan penguasa dan pengusaha? Yang berdasi bisa puas makan nasi, yang berseragam bisa bebas dari jahanam. Kita punya suara, tapi kita bisa apa? Hanya rakyat kecil yang dipandang kerdil. Apakah kita harus diam dan pulang tanpa salam? DPR kuat bersama rakyat.